kita lihat firman Tuhan dalam kesempatan yang luar biasa di pagi hari dalam Yudas, suratan Yudas. Yudas pasal 1 ayat 17 sampai dengan ayat 19 dengan tema khotbah hati-hati dengan pengecek di akhir zaman. Akan muncul pengecek-pengecek. Nah, saya dan saudara sebagai jemaat Tuhan kita hati-hati. Nah, kita lihat Yudas 1 ayat 17 sampai dengan 19. Mari kita baca bersama. Saudara duduk saja. Dengan tema khotbah hati-hati pengecek di akhir zaman. Yudas 1 ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-19. 2, 3 mulai. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengecek-pengecek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan dunia ini, dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Nah, kita lihat bahwa di akhir zaman ini akan muncul banyak pengecek-pengecek. Kita lihat sekarang media sosial hanya dikuasai atau hanya yang muncul yang tampil adalah ejekan-ejekan, saling memfitnah satu dengan yang lain, saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Dan itu kita lihat sekarang ini media sosial. Ada orang bisa saling menghina di media sosial. Jadi karena itu saya dan saudara hati-hati menggunakan media sosial. Menggunakan media sosial harus saya dan saudara berhati-hati. Apalagi sampai kalau itu mencemarkan nama baik seseorang. Wah, jangan. Jadi di akhir zaman ini kita lihat akan muncul pengejek-pengejek. Orang suka mengejek. Orang suka menghina. Nah, kita lihat di sini dalam suratan Yudas ini. Yudas yang menulis surat ini, saudara tahu bukan Yudas Iskariot. Beda. Ini bukan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus, yang kemudian mati gantung diri. Yudas yang menulis suratan Yudas ini bukanlah Yudas Iskariot, melainkan Yudas saudara daripada Yesus Kristus. Yudas ini saudara dengan Yakobus. Dan mereka ini adalah masih bersaudara dengan Yesus Kristus. Secara apa? Saudara secara jasmani. Boleh saya bilang Yudas ini adalah saudara tirinya Yesus Kristus. Karena mereka satu ibu. Tetapi kan kalau Yudas dengan Yakobus dengan Yesus Kristus kan, sedangkan Yesus Kristus bukan lahir dari benih laki-laki. Yesus itu karena pekerjaan Roh Kudus. Dia berasal dari Roh Allah. Jadi setelah Yesus Kristus, kita tahu bahwa setelah itu pernikahan daripada Yusuf dan Maria, kemudian lahirlah mereka, saudara-saudara Yesus. Ada Yudas, ada Yakobus. Itu saudara-saudara Yesus secara jasmani, saudara secara jasmani. Tapi kita tahu kan Yesus Kristus bukan dari Bani Yusuf, karena dia langsung dari Roh Tuhan. Allah menempatkan langsung dia, hanya meminjam rahim daripada seorang wanita yang bernama Maria. Jadi boleh saya bilang ini saudara tiri, mereka satu ibu. Jadi yang menulis suratan Yudas ini bukan Yudas Iskariot, tetapi adalah Yudas saudara daripada Yesus Kristus. Saudara jasmani. Yesus Kristus punya saudara jasmani. Dia punya adik-adik. Dia ada adik-adik. Salah satunya adalah Yudas, tapi bukan Yudas Iskariot ya, beda. Nama lain daripada Yudas kalau dalam bahasa Ibrani itu Yehuda. Dan itu bagus sekali. Yehuda artinya memuji Tuhan atau Tuhan dipuji. Dia menuliskan suratan ini. Apa yang menjadi penyebab daripada ejekan itu? Kita lihat di sana ada 3. Yang pertama di sana dikatakan dalam Yudas pasal 1 ayat 19 itu,
Di sana dikatakan mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Kita lihat di sana mereka itu adalah orang yang fasik, pemecah belah dan hidup tanpa Roh Kudus. Ini orang-orang yang biasanya suka mengejek. Orang-orang punya roh ejekan, roh yang suka menghina orang lain. Mereka tidak punya Roh Kudus, mereka adalah orang fasik, tidak mengenal kebenaran, dan mereka juga adalah pemecah belah. Kita lihat yang pengejek-pengejek suka hina-hina orang itu. Itu roh pemecah belah, saudara. Dan orang-orang semacam itu adalah orang-orang yang tidak punya roh Tuhan, tidak punya belas kasihan, tidak punya kasih Yesus. Sebab kalau saya dan saudara punya kasih Tuhan, tentu kita tidak menghina orang lain. Siapa yang telah mengangkat hakim di antara kita sehingga kita gampang saja memvoniskan seseorang? Kita berkata dia salah, dia berdosa, dan dia layak dihukum. Penghakiman itu adalah milik Tuhan. Kita sesama manusia tidak pantas untuk saling menghakimi, dan kita layaknya hakim sehingga kita jatuhkan vonis terhadap saudara kita yang seiman. Kita bilang Allah dia salah, dia berdosa. Siapa Anda dan siapa kita? Sehingga kita dengan gampangnya memvonis seseorang. Jadi di tengah jemaat ini, saya dan saudara mari rendahkan dirimu. Kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Jangan suka saling mencari-cari kesalahan orang lain. Jangan suka saling memfitnah, saling menghina satu dengan yang lain. Jangan. Mari kita saling membangun, supaya kita lihat pekerjaan Tuhan itu makin berkembang. Kita singkirkan segala roh fitnah, kita singkirkan segala roh pemecah belah, segala roh pengadu domba. Kita jauhkan itu. Kita lihatkan sekarang ada orang dengan gampang, kayak dia sudah suci, kayak dia sudah benar. Apa-apa vonis orang, apa-apa vonis orang, apa-apa vonis orang. Kau salah, ini salah, dan aku yang benar. Jadi di antara saya dan saudara jangan ada. Semua penghakiman hanya milik Tuhan. Akan datang waktunya nanti kita semua akan menghadap si hakim yang adil itu. Dan dia akan memutuskan mana yang benar, mana yang baik, mana yang tidak baik, dan mana yang tidak benar. Semua terbuka di mata Tuhan. Dia adalah hakim yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus. Dia tidak bisa disogok, dia tidak bisa ditipu dengan setumpuk uang. Dia tidak bisa disogok dengan uang merah ataupun uang biru. Haleluya. Karena dia adalah Tuhan, dia Allah yang kaya, dia Allah yang adil. Jadi mari saya menghimbau saya dan saudara, kita hidup saling mengasihi. Kan tidak ada di antara kita yang Tuhan mengangkat di antara kita menjadi hakim, di antara tidak ada. Jadi saya dan saudara jangan buru-buru memvoniskan seseorang. Dia bersalah, dia begini dan dia begitu. Jangan. Semua penghakiman yang tahu benar dan tidak benar, semua hanya Tuhan yang menentukan. Saya dan saudara hanya bisa berdoa. Jikalau sekiranya saudara seiman itu telah jatuh, mari kita ke sana dan motivasi dia. Kita angkat dia kembali, kita dorong dia, kita berikan nasihat dan kita kuatkan dia. Jangan saling menjatuhkan sesama jemaat. Jangan saling suka menghina satu dengan yang. Tidak ada yang ditetapkan di antara kita menjadi hakim. Tidak ada. Sehingga saudara dengan mudah untuk memvonis, dan saudara dengan gampangnya saudara menghina orang lain. Adakah yang diangkat menjadi hakim di antara kita? Tolong kasih tahu saya, tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa, siapa yang melantik saudara jadi hakim? Kasih tahu sini. Anda telah dilantik di mana? Di pengadilan kota Sorong kah? Atau di mana Anda dilantik? Kan tidak ada. Mari kita semua rendahkan diri.
Jadi pengejek-pengejek, orang muda mengejek, menghina, orang saling menghina satu dengan yang lain. Apalagi ditunjang dengan perkembangan teknologi sekarang. Orang saling mencaci maki di media sosial. Weh, itu ramai sekali. Tetapi kita lihat di sini yang menjadi penyebab dari semuanya itu adalah karena kefasikan. Kefasikan ini sangat berbahaya karena mereka tidak kenal firman. Mereka tidak kenal kebenaran. Kalau dia tahu firman, maka tentu dia tidak akan melakukan itu. Kenapa? Karena kita tahu firman. Kita sudah kenal Tuhan. Dan firman Allah tentu mengajarkan hal yang baik. Tidak mungkin firman Allah mengajarkan satu dengan yang lain saling memfitnah, saling mengolok-olok dan saling mengejek. Itu tidak ada. Jadi pengejek-pengejek ini akan muncul. Bahkan pengejek-pengejek ini sudah dinubuatkan oleh Yesaya. Yesaya pasalnya yang ke-53 ayatnya yang ketiga. Yesaya sudah menubuatkan bahwa kehadiran Yesus Kristus di muka bumi akan dijadikan bahan ejekan, bahan olokan. Jadi ejekan ini bukan barang baru. Dia sudah ada sejak dulu. Dan Yesaya menggambarkan hal itu. Yesaya 53 ayatnya yang ketiga. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tetap tidak masuk hidupan. Judul daripada Yesaya pasalnya yang ke-53 adalah seorang hamba Tuhan yang menderita. Itu semua mengarah dan menjurus kepada Yesus Kristus. Yesaya sedang menubuatkan seseorang, dan itu adalah Yesus Kristus Sang Mesias. Dia akan datang, tetapi kehadirannya ditolak. Kehadirannya tidak disukai banyak orang. Orang menutup mukanya terhadap dia. Orang mengolok-olok kehadiran dia. Bahkan dia sampai dibunuh. Kehadirannya tidak diterima. Dia orang yang paling sengsara. Siapa dia? Yesus Kristus. Dia diejek, dia dihina luar biasa hebatnya. Itu Yesus Kristus. Jadi kalau saudara dihina, saya dan saudara diejek dan difitnah, wah, Yesus Kristus telah mengalaminya. Jadi memang pengikut Tuhan, anak Tuhan itu memang kadang harus melewati yang begitu-begitu. Kita harus terima yang begitu-begitu. Karena Yesus Kristus Tuhan kita juga mengalami hal yang sama. Kehadirannya di dunia tidak diterima, bayangkan, ia ditolak. Yesaya sedang menggambarkan yaitu Yesus Kristus. Fitnah telah merajalela di mana-mana. Olok-olokan dan saling sindir telah merajalela di mana-mana. Tetapi saya dan saudara jangan ambil bagian dalam hal itu. Kita jauhi semua itu. Kita anak Tuhan, kita jaga lidah. Kita anak Tuhan, jaga bibir. Kunci mulut rapat-rapat. Haleluya. Seperti yang saya katakan, terkadang saya dan saudara tidak bisa jaga orang punya mulut. Tetapi minimal kita bisa jaga kita punya hati. Adakah saya dan saudara bisa jaga tetangga punya mulut? Kita bilang mereka diam lu. Tidak bisa. Mereka akan bicara terus. Mereka akan fitnah terus. Kita tidak bisa jaga mulut tetangga. Kita tidak bisa jaga mulut orang yang sedang mengolok-olok dan mengejek kita. Tapi setidaknya kita jaga hati. Terserah kamu hina saya model bagaimana, tetapi selagi hatiku baik, hatiku benar, hatiku tetap ada dalam sukacita. Tetap jaga hati. Hari-hari ini adakah sudah terluka karena fitnah? Saudara jaga hati. Pelayan-pelayan Tuhan tetap jaga hati dalam melayani Tuhan. Jangan simpan kotor hal-hal yang pahit di hatimu, sehingga itu hanya membuat engkau susah dan sulit. Engkau tidak bebas melangkah dan tidak bebas melayani. Kenapa? Karena saudara menyimpan sampah di dalam hidupmu. Di dalam hatimu jangan kau isi dengan kotoran. Kita isi hal-hal yang baik. Kita isi firman, kita isi takut akan Tuhan di hidup kita.
Yesaya menubuatkan itu, bukan hanya Yesaya, Matius juga berkata, Matius 27 ayat 39 sampai dengan 42. Matius pasal 27 ayat 39 sampai dengan 42, firman Allah berkata, orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala. Mereka berkata, hai engkau yang mau merobohkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia. Dan mereka berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ya Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Bayangkan, orang mengolok-olok dia. Semasa dia hidup, semasa dia lahir pun, kehidupannya sudah diwarnai dengan perjuangan yang berat. Sampai dia kemudian bertumbuh, dewasa, dan kemudian melayani, kita lihat olok-olok tidak pernah terlepas dari hidupnya. Sampai mati tergantung di kayu salib pun ia masih diolok-olok dan dihina. Jadi memang kehadirannya, mulai dari dia lahir sampai dia besar, melayani, memberitakan firman, sampai tergantung di kayu salib pun, ini memang sesuai dengan kitab Yesaya 53 berkata, seorang hamba Tuhan yang paling menderita. Ini sudah Yesus Kristus. Kehadirannya, bahkan kelahirannya pun orang tidak menerima dia. Sampai dia tergantung di kayu salib, orang masih menghina dan masih mengolok-olok dia. Menjelang akhir zaman, menjelang hari di mana Kristus akan datang, akan tampil pengejek-pengejek. Apakah pengejek-pengejek itu di luar Tuhan? Apakah mereka orang-orang yang tidak kenal Tuhan? Mari kita lihat siapa yang dimaksudkan oleh Yudas si pengejek-pengejek ini. Kita buka di dalam 1 Yohanes 2 ayat 19. Kita baca ayat ini bersama-sama. Siapa pengejek-pengejek yang dimaksudkan oleh Yudas itu? Kita baca bersama-sama. 2, 3, mulai. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Itulah antikris. Jadi siapa pengejek, siapa antikristus itu? Itu adalah mereka yang masuk pada barisan, pada golongan kita juga orang percaya. Tetapi mereka tidak setia, imbannya juga seperti benih yang ditaburkan di atas batu, di atas tanah yang berbatu, dan juga di tanah yang berduri, dan juga di tanah yang di pinggir jalan. Mereka tidak kuat, mereka tidak setia. Siapa pengejek-pengejek itu? Orang-orang seperti kita, orang-orang percaya yang tadinya kita ibadah sama-sama, yang tadinya kita tenteng Alkitab dan kita melangkah ke rumah Tuhan sama-sama, yang tadinya kita saling singgah, baku singgah satu dengan yang lain. Dia berkata, "Ade, tunggu standby di depan rumah, aku mau jemput pakai motor." Kemudian iman luntur dan iman kandas di tengah jalan. Mereka menjadi pemfitnah dan pengejek. Mereka justru yang kembali menghina pelayanan. Mereka menghina nama Tuhan. Kita lihat hari-hari ini terjadi pemurtatan di mana-mana. Orang tinggalkan imannya, orang tinggalkan Yesus. Jadi kita lihat siapa pengejek-pengejek itu. Adalah mereka yang masuk pada golongan orang percaya, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh, kata Alkitab. Jadi kalau saudara setia melayani, tetap setia. Jangan saudara sembarangan mengeluarkan kalimat. Kita wanti-wanti supaya kata-katamu tidak melukai dan mencederai perasaan orang lain. Kita harus mawas diri dan waspada terhadap kata-kata.
Kata-kata ini pengaruhnya sangat luar biasa. Dia hebat sekali. Saking hebatnya, firman Allah berkata, Yakobus berkata, dia seperti kemudi yang kecil, tetapi dia bisa mengendalikan besarnya kapal. Tidak boleh dibilang salah satu organ tubuh yang paling kecil di tubuh kita, tapi pengaruhnya luar biasa. Kita hati-hati. Banyak orang saling bunuh-membunuh, saling berkelahi. Kenapa? Karena dari perkataan lidah. Orang tersinggung, lalu orang juga menjadi semacam salah paham. Wah, itu terjadi, saudara, akibat salah paham. Kita hati-hati di dalam berucap. Ejekan ini kan, mengejek Tuhan itu bisa lewat kata-kata, tetapi bisa juga lewat perbuatan. Jadi akan muncul pengejek-pengejek di akhir zaman ini. Dan bentuk-bentuk ejekan itu bisa lewat kalimat, bisa lewat kata-kata, bisa juga lewat tindakan dan perbuatan. Kita harus hati-hati dengan kata-kata ini. Jaga mulut, saudara. Jangan cepat ngomong, jangan cepat ceplas-ceplos. Jika itu belum tahu kebenarannya yang sesungguhnya, lebih baik kau diam. Belajar memegang lidah. Bila perlu beli hand saplas, plester, dan kau plester mulut. Bila perlu kau puasa, ambil puasa. Selain menahan lapar dan dahaga, kau puasa juga untuk tidak ngomong. Sehingga anak di rumah berkata, "Mak, masak apa?" "Mak, saya mau ke sekolah dulu." Kenapa? Karena mama lagi puasa bicara. Haleluya. Bagaimana? Yang penting kontrol saja ya. Kunci rapat-rapat mulut kita, pakai gembok. Haleluya. Kunci. Jangan sembarang kata-kata hiwai, bahaya sekali, saudara. Bukan hanya rumah tangga bisa hancur, pelayanan pun bisa hancur. Kenapa? Kalau jemaat satu sudah sambung ke sini, sudah sambung ke sini, wah, ceritanya jadi lain. Ceritanya itu jadi lain. Karenanya kan ada lomba yang mereka antri baris, yang di belakang bisikin sesuatu, lanjut lagi ke depan. Sampai di sana perkataannya tidak sesuai yang dari awal. Ada lomba begitu. Dia bisik sesuatu. Kata-katanya begini ya, bisik lagi ke teman, bisik lagi ke teman. Itu sebenarnya lomba itu mengajarkan kita tentang bahaya perkataan. Artinya salah menangkap sesuatu. Sampai di ujung sana ditanya perkataannya beda, tidak sesuai dengan yang diucapkan di awal. Jadi kata-kata kita harus jaga. Kita harus hati-hati mengeluarkan kalimat. Sangat berpengaruh sekali. Karenanya saya pernah katakan bahwa dalam hidup ini ada 3 hal yang tidak pernah kembali lagi. Terulang kembali. Yang pertama adalah hari kemarin, hari yang telah kita lalui. Tidak pernah terulang kembali. Kau dulu lahir, kau besar, dan kau sekolah terus sampai kau berumah tangga, berkeluarga. Masa-masa itu tidak pernah terulang kembali. Yang berikut adalah waktu. Jadi kapan kita cari Tuhan? Waktunya sekarang ini. Karena waktu besok adalah waktunya Tuhan, bukan waktu kita. Saudara bisa menerka besok ini akan jadi apa? Kita tidak tahu. Hari besok punya Tuhan, bukan punya kita. Dan yang terakhir adalah kata-kata. Ini tidak bisa kembali. Sekali itu dia terlontar keluar, terucap, maka tidak ada penghapus dan tipex untuk menghapusnya. Tidak. Selagi dia terlontar, dia akan diingat terus. Jadi kita harus hati-hati dengan kata-kata. Kita lihat firman Allah di dalam Yakobus 3 ayatnya yang ke-9, firman Allah berkata, kita lihat dulu dalam Matius pasal 12 ayatnya yang ke-36 sampai 37.
Mari kita lihat Matius pasalnya yang ke-12 ayat 36 sampai 37. Firman Allah berkata, "Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum." Menurut ucapan kita, kita akan dihukum dan kita akan dibenarkan. Mari kita buka lagi satu ayat di dalam Yakobus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-9. Yakobus pasal 3 ayatnya yang ke-9. Firman Allah berkata, "Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa anak." Dengan lidah yang sama kita memuji Tuhan. Dengan lidah kita bisa menyerukan kebaikan Tuhan. Tapi dengan lidah yang sama juga kita bisa saling memfitnah satu dengan yang lain. Bisa saling menghina, bisa saling mengejek, kata firman Allah. Dengan lidah kita memuji Tuhan, tapi bisa-bisa dengan lidah yang sama juga kita bisa saling menghina satu dengan yang lain. Ini tidak boleh. Menghina Tuhan bisa lewat perkataan Anda bersungut, Anda menghina Tuhan. Tidak boleh bersungut, tetap setia melayani Tuhan. Saudara tetap sukacita. Adakah saudara datang ke gereja pagi ini dalam persungutan, apa saudara sukacita? Saya percaya saudara sukacita, ya, haleluya. Tidak boleh bersungut. Anda menghina Tuhan, gak boleh. Kita bersyukur untuk kesehatan ini, kita bersyukur untuk nafas hidup ini. Itu yang harus saya dan saudara syukuri buat kebaikan Tuhan. Jadi adik-adik muda setia melayani. Majelis jemaat-jemaat Tuhan pelayan Altamar setia melayani Tuhan. Jika Anda pelayananmu hanya di bagian penerima persembahan, tidak apa-apa, saudara setia. Jika saudara pelayananmu hanya ditugaskan untuk menerima tamu dan salam jemaat satu persatu, tidak apa-apa, itu juga pelayanan. Semua sama di mata Tuhan. Baik di mimbarkah, di altar sinikah, maupun saudara yang ada di belakang menerima tamu sambil salamin jemaat, semua sama di mata Tuhan. Pelayanan kita sama. Upahnya berapa? 1 dinar. Yang masuk pagi ke, masuk siang ke, yang masuk sore, sama upahnya 1 dinar. Apa ucapan dan ungkapan Yesus Kristus bagi kita semua yang melayani? Baik sekali perbuatanmu itu. Saya dan saudara tetap melayani Tuhan dengan sikap hati yang tulus. Tidak usah kau berkata kasar seperti bangsa Israel. Maleakhi pasal 3 ayat 13, apa yang Allah marah kepada bangsa Israel? "Bicaramu kurang ajar terhadap aku," firman Tuhan. "Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau?" Bangsa Israel berkata, "Apa gunanya aku beribadah? Apa gunanya aku mencari Tuhan?" Jadi ejekan ini bisa lewat kata-kata. Kita menghina Tuhan lewat kata-kata. Kita berkata, apa gunanya ibadah itu? Apa pentingnya sih melayani Tuhan itu? Gunanya apa kita pergi ke gereja tepuk tangan di sana? Gunanya apa aku datang ke gereja cari Tuhan? Kita menghina Tuhan. Tidak usah gereja lah. Apa-apa gereja. Firman Allah berkata, "Bicaramu kurang ajar terhadap aku." Tidak boleh. Tuhan marah. Karena itu saya dan saudara setia mencari Tuhan. Ejekan kepada Tuhan bisa lewat kata-kata. Bangsa Israel bilang, apa gunanya cari Tuhan? Saya berharap supaya saya dan saudara jangan begitu. Kita bilang Allah cari Tuhan buat apa? Sebenarnya saudara tidak datang ibadah juga Allah tidak rugi. Yang rugi adalah saya dan saudara. Ini waktunya kita cari Tuhan. Anda mau sembahyang ke, tidak sembahyang ke, Allah tidak rugi dan Allah tidak dirugikan. Dia tetap Allah yang baik. Dia mempahalai dan memahkotai bagi mereka yang setia kepada-Nya. Apakah karena ketidaksetiaan kita cari Tuhan lalu Allah rugi? Lalu Allah cemberut?
Allah tersinggung? Tidak ada. Firman Allah berkata, aku akan buat batu-batu ini melompat dan memuji aku. Allah bisa pakai apa saja. Kalau saudara sudah tidak mau memuji Tuhan, Allah bisa bikin mic dan mimbar ini menari buat dia. Susah apa bagi Tuhan? Jadi saudara tidak ke gereja pun tidak jadi soal. Allah tidak dirugikan. Dia tetap Allah yang baik. Dia Bapa yang luar biasa. Hanya pertanyaannya, saudara mau diberkati apa tidak? Inilah waktunya kita harus cari Tuhan. Jadi tetap setia di pelayanan. Pengejek-pengejek di akhir zaman sedang bermunculan. Jadi tetap tahan diri, jaga mulut, jaga perkataan. Lidah tidak bertulang, tetapi sangat berbahaya. Kita jaga organ tubuh yang satu ini. Jangan cepat hati. Kita harus hati-hati kalau berbicara. Kita harus menghargai Tuhan. Berapa banyak orang terbaring di rumah sakit. Kiri kanan selang, makan lewat selang pun. Kalau kesehatan masih ada sampai hari ini, semua karena kasih Tuhan. Kita bernafas ini gratis. Semua pemberian Tuhan. Coba kalau malaikat datang dan tunjukkan kwitansi, nota pembayaran selama kau hidup, ini tolong dibayar. Nafas yang kau pakai nafas ini, apakah kita sanggup membayarnya? Saya tidak tahu di rumah sakit oksigen satu tabung itu berapa ya? Juta ya anak ya. Bayangkan. Lihat kita bisa melayani, tertawa, sukacita, semua karena kasih Tuhan. Orang untuk nafas ke saya, lihat pasang oksigen itu mahal loh saudara. Saudara bisa bayangkan. Orang sampai rela jual mahal. Gadaikan sertifikat demi apa? Kesehatan. Tapi saya dan saudara hari ini, kita dipelihara Tuhan, kita dijaga Tuhan. Kita ada sampai hari ini semua karena kasih Tuhan. Adakah rasa terima kasih? Adakah rasa syukur di hatimu? Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang satu. Jadi tetap setia, tetap cari Tuhan. Jangan lalaikan hari-hari ibadah. Sesibuk apapun saudara, ingat, ada harinya Tuhan, yaitu hari Minggu. Saudara siapkan waktu. Sebab kalau apa-apa ini kita terjadi sedikit sesuatu pada tubuh kita, kita jadi susah saudara. Kita jadi susah. Hal yang kecil saja pada tubuh kita itu kita akan jadi susah. Saya ingat kemarin kita lagi makan saja, Bapak dan Ibu Gembala, tiba-tiba tulang nyangkut di leher tenggorokan Bapak. Susahnya minta ampun. Sampai harus pakai gunting dan pakai pinset untuk cabut. Berdarah-darah Bapak Gembala punya tenggorokan. Lagi makan saudara. Sambil aku cermin mengambil tulang itu, tulang ikan itu, Roh Kudus ingatkan saya, coba kau perhatikan ya, ini tulang yang kecil bikin kau susah. Tulang saja nyangkut kita susah. Sampai berteriak minta tolong. Kita lagi jalan nih, tidak cari Tuhan, lagi jalan nih, tiba-tiba Tuhan ambil satu tulang di pada pergelangan kaki kita, jalan jadi susah, jadi repot. Ini memang kita lihat ini kita masih segar-segar begini nih. Tapi kalau satu saja, Allah kutik sedikit saja, wah repot kita. Baru tulang dikena tenggorokan sudah repot setengah mati. Sehingga biarpun itu ikan bakar, ikan kutila yang enak itu, jadinya langsung tidak enak sama sekali. Haleluya. Sambal sudah ada di situ, Ibu Gembala bikin, sayur kangkung tumis juga sudah ada di situ. Ikan bakar, ikan kutila. Tapi karena tulang nyangkut di leher, semua jadi pahit habis. Langsung tidak ada selera makan. Bu Gembala bilang cepat-cepat telan nasi utuh. Sudah aku telan sayang. Minum air sebanyak mungkin. Sudah aku minum lagi. Tinggal besi dan cangkul belum aku telan. Semua sudah diakan. Begitu dicermin, paling gampang-gampang saja ambil pinset, cuma tarik. Saya bilang bisa repot. Hampir saya bilang sama Ibu Gembala, ayo kita ke rumah sakit menghadap dokter. Biaya lagi tuh. Keluar biaya lagi tuh. 600.000 pizza itu. Bayangkan,
Jadi syukuri ya kesehatan yang ada ya. Jemaat kekasih, haleluya. Jadi Tuhan Yesus baik. Syukuri lihat kesehatan ini. Mari kita cari Tuhan. Luar biasa. Tuhan Yesus baik. Kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus memberkati.